Halo, kita berjumpa lagi. Sayang, Ibu harap kamu tetap sehat selalu. Ingat, kamu belajar di rumah saja, guru yang merasa kau. Oke? Minggu lalu kita sudah belajar tentang teks laporan hasil observasi, yaitu materi yang pertama kita adalah mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Ingat, ini masih materi kita yang pertama, yaitu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Kita sudah belajar tentang pengertiannya, strukturnya, dan sekarang kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan. Bicara tentang kaidah berarti ada kaidah itu sama dengan aturan, ada aturan berbahasa kita. Nah, ketika kamu berbicara dengan kaidah kebahasaan kamu, aturan berbahasa kamu dengan orang yang lebih dewasa dengan kamu berbeda berbahasa ketika teman sebaya dengan orang tua, atau mungkin kaidah bahasa kamu bisa berbeda karena profesi seseorang. Ketika kamu berbicara dengan polisi, apakah kamu berbicara dengan guru kamu atau orang lain, itu kaidah kebahasaannya itu ada. Dalam teks juga ada kaidah kebahasaannya, baik teks laporan hasil observasi. Setelah itu kita akan berbicara dengan teks eksposisi, kemudian tentang teks anekdot berbeda lagi kaidah kebahasaannya, teks hikayat kaidah kebahasaannya berbeda lagi, sampai dengan ikhtisar juga materi kita yang terakhir nanti di semester pertama ini berbeda kaidah kebahasaannya. Jadi, oke, kita langsung saja kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Apa saja sih Bu kaidah kebahasaannya? Apa saja sih Bu aturan berbahasa dalam teks laporan hasil observasi itu? Di sini ada 9 kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. 1. Teks laporan hasil observasi itu harus mengandung informasi fakta dan harus bersifat objektif. Maksudnya sayang di sini objektif adalah bersifat umum atau diterima oleh masyarakat luas, bukan bersifat subjektif atau bersifat pribadi. Oke ya. Kemudian yang kedua, dapat diklasifikasikan dan menggunakan kata mengklasifikasikan. Namanya mengklasifikasikan itu ada pembagian atau pengelompokan atau menggolong-golongkan. Yakni kata yang kita gunakan untuk mengklasifikasikan itu adalah dipilah, dikelompokkan, terbagi, terdiri atas. Sayang ya, jadi contohnya di sini mengklasifikasikan kata dibagi di sini. Ini kata dibagi, ini menyatakan kata mengklasifikasikan. Untuk nomor 3, kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi adalah ditulis sempurna dan lengkap. Artinya dikatakan lengkap di sana, strukturnya itu harus lengkap. Oke, dan itu sudah kita pelajari di awal kemarin. Mulai dari pernyataan umum, deskripsi bagian sampai pada deskripsi manfaat. Kemudian menyimpang dan tidak jadi dikatakan di sini masih poin nomor 3 dengan poin nomor 1 itu relevan, harus bersifat objektif, diterima oleh masyarakat luas. Oke, kita lanjut yang keempat. Teks disajikan secara menarik, bahasanya harus jelas, isinya harus berbobot, ingat ya, dan susunannya itu harus logis. Masih keterkaitannya juga poin 1, poin 3, dan poin 4 masih saling berkaitan. Kemudian poin nomor 5, kaidah kebahasaan yang digunakan adalah banyak menggunakan kata benda atau peristiwa umum. Contohnya di sana ada musik tradisional, tarian, gempa bumi, dan lain-lain. Oke sayang, di sini ada contoh teks laporan hasil observasi. Di sini kamu bisa menemukan banyak kata benda. Oke ya, instrumen itu kata benda musik. Kemudian tradisional. Oke, banyak sekali. Oke, teks laporan hasil observasi juga menggunakan kaidah kebahasaan. Itu poin nomor 6. Oke, banyak menggunakan verba, kata kerja yang menunjukkan
tindakan. Oke, perhatikan di sini ada kata verba material. Ini berbentuk tindakan. Oke, bergerak itu tindakan termasuk verba material. Tubrukan itu tindakan verba material. Bertubrukan verba material. Ini contoh dari verba material. Kemudian poin ke-7, menggunakan kata copula. Kata copula ini kata penghubung menjelaskan yang sifatnya atau tujuannya untuk menjelaskan adalah, ialah, merupakan, yakni, yaitu. Sejenis itu dikatakan dengan kata copula, dan ini banyak kamu temukan dalam teks laporan hasil observasi. Ini ya, tumbuhan atau kingdom plante, ini ya, adalah, ada pengertiannya di sana. Kemudian ini angiospermae merupakan, ini juga termasuk copula. Oke, selanjutnya banyak menggunakan kata yang menggambarkan keadaan. Contohnya di sini ada ya. Makhluk hidup tidak hanya memiliki ketergantungan terhadap sesamanya. Makhluk hidup itu bergantung kepada lingkungannya. Oke, di sini hal itu tampak pada ketika lingkungan itu berubah dengan menggambarkan suatu keadaan. Yang poin 9 yaitu kaidah kebahasannya itu menggunakan kata teknis. Ini sesuai dengan konten dari teksnya sayangnya. Contoh ini judulnya beragam dunia tumbuhan, berarti akan banyak kamu temukan kata teknis yang berhubungan dengan tumbuhan. Ini teksnya adalah instrumen musik tradisional. Akan banyak kamu temukan di sini tentang menggunakan kata teknis tentang musik. Contohnya musik tradisional. Kemudian ini penyebab gempa bumi. Kata teknis yang kamu baca di sini akan kamu temukan tentang gempa bumi. Jadi ingat ya. Jadi teks laporan hasil observasi itu, kata teknis yang digunakan adalah sesuai dengan tema teks yang sedang dibahas. Setelah kita belajar tentang mengidentifikasi teks laporan hasil observasi, kita akan menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Nah, ini materi kita yang kemarin ya, yang sudah mau kita bahas untuk teks laporan hasil observasi. Mengidentifikasi sudah selesai kita bahas. Sekarang kita masuk ke menginterpretasi. Apa sih yang dikatakan dengan menginterpretasi itu? Artinya, kata dasarnya itu adalah interpretasi, artinya memberikan kesan, memberikan pendapat, memberikan pandangan. Hal ini sudah sering, bahkan mungkin sudah selalu kamu gunakan. Oke, berarti ketika kamu menginterpretasi, berarti kamu sedang menyampaikan kesan kamu, menyampaikan pendapat kamu, menyampaikan pandangan kamu tentang informasi atau teks yang kamu terima. Jadi informasi yang kamu terima itu atau teks yang kamu baca itu, kamu akan memberikan hasil penafsirannya. Hasil penafsiran kamu itu adalah berbentuk evaluasi. Evaluasi itu artinya penilaian. Namanya penilaian, ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Untuk apa? Untuk memperbaiki. Jika ada yang kurang, maka perlu ada perbaikan. Itulah tujuan dari penafsiran tadi. Oke. Begitu juga nanti teks laporan hasil observasi yang akan kamu baca atau yang telah kamu baca. Nah, ketika kamu sudah selesai membaca teks laporan hasil observasi, kamu akan diminta untuk menginterpretasi teks laporan hasil observasi yang kamu baca. Nah, interpretasi kamu itu berbentuk evaluasi. Nah, kamu sedang memperbaiki atau merevisi teks laporan hasil observasi yang sudah kamu baca itu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada 4 cara menyampaikan evaluasi, cara menyampaikan penilaiannya. Ada 4 caranya ya.
Yang pertama, secara apa adanya, langsung kepada inti permasalahan, dan tentu harus pertimbangan objektif, masih berkaitan dengan kebahasaan. Oke, bukan secara subjektif. Jadi sampaikan langsung kepada inti permasalahan, sampaikan secara apa adanya. Kedua, sertakan alasan dan bukti yang kuat. Ketika kamu menginterpretasi, ketika kamu menemukan hal yang harus diperbaiki dalam teks laporan hasil observasi yang telah kamu baca tersebut, sertakan bukti atau alasan yang kuat untuk menyatakan bahwasanya laporan hasil observasi itu perlu untuk diperbaiki. Oke, yang ketiga, ketika kamu menginterpretasi teks laporan hasil observasi, kalimat kamu harus efektif, harus santun, bijaksana. Bijaksana di sini bukan karena karena saya suka atau mungkin karena saya tidak suka, bukannya. Bijaksana bukan karena kamu suka atau tidak suka, tapi kamu berpikir secara objektif dan tentu tidak menyinggung perasaan. Nah, hal ini tidak hanya saat menginterpretasi teks laporan hasil observasi kamu lakukan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu menyampaikan pendapat kamu tentang suatu hal, ketika kamu menyampaikan pandangan kamu tentang hal apapun dan bidang apapun, kamu harus menyampaikannya secara efektif, santun, bijaksana, dan tidak menyinggung perasaan. Dan yang terakhir, disampaikan dengan jujur dan sopan. Ingat, harus jujur. Dalam kehidupan sehari-hari pun hal ini kita lakukan. Ini pun kita lakukan. Yang keempat ini kita lakukan juga. Yang keempat ini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya saat kita menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Namun karena hari ini materi kita tentang teks laporan hasil observasi, maka ketika kamu menyampaikan penilaian kamu, maka yang empat ini harus kamu lakukan. Dalam teks laporan hasil observasi, kamu akan meringkas. Oke, ini ya, menjelaskan secara ringkas teks laporan hasil observasi. Berarti teks laporan hasil observasi yang sudah kamu baca, kamu bisa menjelaskannya secara ringkas. Nah, bagaimana caranya kamu menyampaikannya secara ringkas? Nih, yaitu membaca teksnya. Jadi kalau kamu ingin menyampaikan ringkasan dari teks yang sudah kamu baca, kamu harus ingat membaca dan memahami teks yang sedang kamu baca. Setelah kamu pahami, saat kamu membaca dan kamu pahami, tentu kamu akan mencermati dari gagasan-gagasan yang disampaikan dalam teks tersebut. Kemudian gagasan-gagasan itu kamu catat. Oke, ini mungkin udah pernah kamu pelajari saat SMP ya sayangnya. Jadi gagasan utama dalam paragraf itu bisa kamu temukan di awal dan di akhir. Oke, kemudian gagasan yang kamu temukan itu kamu padukan. Ringkasan berbeda dengan rangkuman ya sayangnya. Kalau ringkasan itu masih mempertahankan karangan aslinya ya. Kemudian bahasa yang digunakan masih bahasa karangan aslinya. Beda dengan rangkuman. Kalau rangkuman itu setelah kamu membaca dan kamu bisa menyampaikan dengan bahasa kamu sendiri dan tidak secara berurutan dengan karangan aslinya. Contoh ini ya, teks laporan hasil observasi tanah dalam kehidupan. Jika kamu sudah membaca teks ini, setiap paragrafnya atau setiap gagasan utama dalam tiap paragrafnya itu kamu ambil dan kamu catat inti-inti pokoknya. Setelah kamu catat inti pokoknya itu, kamu padukan, kemudian kamu sampaikan atau kamu catat, itulah yang dikatakan dengan ringkasan. Baiklah sayang, itu aja materi yang Ibu sampaikan untuk materi kita minggu ini. Minggu depan kita akan masuk ke materi yang C, yaitu menganalisis teks laporan hasil observasi. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Terima kasih.